نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Kita lanjut pembahasan kemarin adalah membahas mengenai Kulliyatul Khamas, yaitu al-jins. Kemarin al-jins definisinya apa? Kulliyun makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati faqat. Itu adalah ta'rif dari jins. Dar, tolong cukup penghapus. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan nau, dan nanti sekaligus semoga ada waktu untuk membahas juga mengenai fasal. Insyaallah kita buat cepat aja lah, nggak perlu kita lama-lama, nggak perlu menyebutkan banyak khilaf. Kalau nggak disebutkan Syekh Zakaria, maka nggak perlu kita sebutkan. Oke. Jadi kan kemarin ini yang spidol yang biru mana ya? Jadi kulli dibagi menjadi dua. Tapi ini bagus ya. Ada yang dzati, ada yang aradi. Yang dzati adalah definisi dzati apa kemarin? Ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Kalau aradi, ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyati. Oke. Kemudian kita langsung ikut ke pendapatnya Syekh Tirmidzi Nabari bahwa nau itu ikut dzati. Ada yang tamamul mahiyah, kemudian ada yang juz'ul mahiyah. Yang tamamul mahiyah adalah nau definisinya adalah apa? Kulliyun. Kita ke ini dulu, yang kemarin sudah kita definisikan, yaitu jins. Jins adalah kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil haqa'iq, ya kan? Mukhtalifina bil haqa'iq, terus bihasabi asy-syarikati faqat. Nah, itu adalah definisi dari jins. Kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil haqa'iq bihasabi asy-syarikati faqat. Nggih. Nah, kalau nau adalah definisinya kulliyun makulun ala kathirin muttahidina fil haqa'iq bihasabi asy-syarikah wal khususiyah.
wal khususiyah. Ini definisi dari nau. Nah, bihasab syarikah wal khususiyah. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada fasal. Kalau fasal itu apa? Fasal adalah kulliyun, makulun atau yuqalu kalau pakai istilahnya Syathiruddin, yuqalu ala kathirin kok yuqalu ala apa? Sebentar. Aywa, yuqalu ala syai'in fi jawabi ayu syai'in huwa. Yuqalu ala syai'in fi jawabi ayu syai'in huwa. Fi dzatihi. Kalau ini semua dua-duanya fi jawabi ma huwa ya. Fi jawabi ma huwa. Ini juga fi jawabi ma huwa. Oke. Ini fi jawabi ayu syai'in huwa. Nah, sekarang yang aradi ada dua. Ada yang apa namanya? Khassah, mukhtas. Ada yang am. Yang mukhtas disebut sebagai khassah. Kemudian ini arad am. Arad am. Kita nggak usah definisikan karena belum kita bahas. Oke. Sekarang saya mau merefer ke apa namanya? Ke pembagian pertanyaan karena nanti ini akan ada kaitannya. Pertanyaan kemarin dibagi menjadi dua, ada pertanyaan itu menyasar kepada hakikat. Ada pertanyaan itu menyasar kepada atau pertanyaan itu menghendaki jawaban hakikat sesuatu. Ada pertanyaan itu menghendaki perbedaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di as-su'al imma anil haqa'iq, ya kan? Anil haqa'iq wa imma an tamyizi syai' min ghairihi. Tamyizi asy-syai' min ghairihi. Pembeda antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ketika pertanyaan itu menyasar kepada apa hakikat sesuatu itu, maka dalam bahasa Arab kita menggunakan ma huwa. Menggunakan apa? Ma huwa. Tapi ketika pertanyaan itu bukan untuk bertanya soal hakikatnya apa, tapi pertanyaan itu untuk misalnya soal apa namanya? Apa pembeda sesuatu ini dengan yang lain, maka kita menggunakan ayu syai'in huwa. Ayu syai'in huwa. Oke. Pertanyaan ma huwa kemarin ada 4. Yang pertama apa? Wahid kulli atau wahid juz'i ya. Pertama wahid juz'i. Contohnya apa contohnya? Ma huwa apa ya? Wahid kulli atau wahid juz'i ya? Wahid kulli dulu ya. Wahid kulli. Mal insan, ma al insan. Jawabannya bilhad, ya kan? Bilhad. Karena kita perlu tamamul mahiyah. Keseluruhan dari insan itu apa definisinya? Maka kita jawab al hayawan an natik. Kemudian yang kedua, wahid juz'i, betul? Wahid juz'i. Wahid juz'i. Contohnya apa? Ma zaitun. Maka kita bisa jawab pakai apa? Nau. Bin nau. Bin nau yaitu al insan. Ada yang apa namanya? Katsir, muta'addid, mutamathilul haqiqah. Muta'addid, mutamathil al-haqiqah. Contohnya apa? Ma zaitun wa amrun. Ma zaitun wa amrun. Kita juga bisa jawab bin nau. Yang keempat apa? Muta'addid, mukhtalif,
Al-ha'i'ah. Maka kita jawabnya pakai contohnya apa? Ma al-insan wal faros. Jawabannya apa? Bil jins. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan kaidahnya ini. Kaidahnya apa namanya? Definisinya. Nah, definisinya apa? Kulliyun makulun ala kathirin. Kulli. Nau adalah kulli. Nau adalah kulli yang digunakan untuk menjawab fi jawabi ma huwa, tentu saja untuk menjawab esensi dari sesuatu. Ala kathirin, berlaku untuk banyak hal. Bihasabi syarikah wal khususiyah, bisa digunakan untuk syarikah atau khususiyah. Misal syarikah contohnya. Tapi syarikah syaratnya apa? Mutamathilul haqiqah. Maka di sini saya katakan muttahidina bil haqaiq. yakni muttahidin, yakni hakikatnya harus sama. Antara ketika saya tanya ma zaitun wa amrun, atau kamu tambah ma zaitun wa amrun wa bakrun wa jubaidun wa rizki wa hakadha wa sisi wa dan seterusnya. Apa persamaannya? Jawabannya pakai apa? Pakai nau. Kulluhum insan. Mereka itu semua adalah manusia. Bisa dipahami? Mereka semua adalah manusia. Apa bedanya sama ini? Pertanyaan mal insan wal faros. Apa bedanya? Nah, perbedaannya kalau Zaid dan Amr itu hakikat keduanya sama. Mereka berdua sama-sama manusia. Tapi kalau insan wal faros, meskipun muta'addid, pertanyaannya itu pertanyaannya menyasar kepada dua hal lebih dari satu, muta'addid. Tapi mereka berdua ini dua-duanya beda apa? Beda hakikatnya beda. Maka menjawabnya pun berbeda. Yang satu menjawab pakai nau, yang satu menjawab pakai jins. Nah, nau misalnya, ini kan tadi dikatakan bihasabi syarikah wal khususiyah. Kalau syarikat ma zaitun wa amrun jawab pakai nau. Kalau khususiyah zaitok yang saya tanya ma zaitun, jawabnya juga bisa pakai nau. Jadi kalau saya bertanya ma zaitun wa amrun, jawabannya al insan. Kalaupun saya bertanya ma zaitun, jawabannya juga al insan, sama. Beda kalau ini yang mukhtaliful haqiqah ini. Ketika saya tanya mal insan wal faros, jawabannya apa? Apa hakikat yang menggabungkan insan sama faros? Al hayawan. Tapi ketika saya tanya mal insan saja, jawaban hayawan cukup nggak? Nggak cukup. Karena itu tidak, jawaban hayawan saja itu tidak berbicara soal mahiyah keseluruhan dari al insan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertanyaan antam yizi syai' min ghairi. Pertanyaan yang fungsinya adalah membedakan satu hal dengan yang lain. Apa? Membedakan satu hal dengan yang lain. Menggunakan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Fasl. Jadi fasl itu pertanyaan yang fungsinya untuk pembeda. Perhatikan baik-baik kata kuncinya. Pembeda. Membedakan sesuatu dengan yang lain. Coba kita lihat lagi. Fungsinya nau apa? Menyamakan hal afrod banyak itu, kita tarik kesamaannya apa? Ya enggak? Zaid, Amr, Bakar, Jubaiden, Donald Trump, Sisi, Rizky. Apa kesamaannya? Sama-sama manusia. Kita cari kesamaannya. Kemudian yang ini juga sama, mal insan wal faros, apa itu manusia, kuda, kecoa, biri-biri, bonobo dan seterusnya. Apa kesamaannya? Hayawan. Baik nau maupun jins itu dua-duanya bicara soal apa kesamaannya. Tapi kalau sudah fasal itu bicara apa yang membedakan, bukan lagi apa yang menyamakan, tapi apa yang membedakan. Oke, misalnya manusia, kecoa, bonobo, simpanse itu sama-sama hayawan. Tapi kemudian pertanyaan lanjutannya, apa yang membedakan? Ayyu syai'in huwa. Apa yang membedakan? Nah, maka kita datangkan fasal. Fasal ini fungsinya untuk membedakan. Jadi itu bedanya antara jins fasal sama nau. Bedanya pertanyaan ma huwa dengan pertanyaan ayyu syai'in huwa. Oke. Nah, sekarang ini tadi definisi singkat dari nau, jins dan fasal. Kemarin jins kita sudah bahas bahwa jins itu ada jins ali, kemudian jins mutawassit dan ada jins safil.
Maka dalam nauk pun sama. Nauk juga ada. Tapi kalau dalam nauk istilahnya beda. Nauk idhofi dan nauk hakiki. Apa? Nauk idhofi dan nauk hakiki. Jadi kenapa? Oh, spidol biru. Jadi ada nauk idhofi dan nauk hakiki. Definisi nauk hakiki adalah nauk yang di bawahnya tidak ada jenis. Jadi kan kemarin saya bikin pohon papirus tuh, dimulai dari jauhar kan begitu. Atau gini aja, karena kita nanti mau bahas sedikit khilaf dan khilafnya ini diceritakan sama Syekhul Islam juga. Jadi yang paling atas kita buat jenis saja. Karena sebagian falasifah mengatakan jauhar itu, ini saya terangkan ini dulu aja lah. Jauhar itu bukan jins dia. Jauhar itu bukan jins. Jadi kan kalau dalam yang kita tahu jauhar itu jinsul ajnas atau jinsun ali, jenis yang paling tinggi, jinsun ali. Tapi kalau menurut falasifah, jauhar itu bukan jins. Jauhar itu adalah kategori tersendiri. Di bawahnya jauhar itu ada 5 nauk. Yang pertama adalah hayula. Kemudian yang kedua adalah surah. Kemudian yang ketiga adalah hayula, surah, jism. Kemudian yang keempat adalah akal. Yang kelima adalah an-nafs. Ini pendapat dari falasifah, pendapat dari para filsuf yang mereka mengatakan bahwa jauhar itu bukan jism. Jauhar itu bukan jisin. Bukan jenis kok jism, bukan jins. Dia bukan apa? Bukan jins. Jadi kalau misalnya kita pakai pohon papirus kan begini, jins al-a'la, jins yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada jismun nami, ya kan? Jismun nami, kemudian ada jismun, ini ada nami, ada ghairu nami. Ghairu nami seperti jamadat. Kemudian ada apa? Hassas. Hassas itu bisa juga apa? Hayawan. Kemudian di bawahnya ada ini yang ghairu hassas. Ghairu hassas bisa juga nabat. Kemudian ini yang hayawan, ada yang natik dan ghairu natik. Oke. Yang natik adalah al-insan, ya kan? Al-insan. Di bawahnya insan ada afrod. Nah, di bawahnya ini ada apa? Afrod dan afrod. Oke. Lah jauhar tidak masuk di sini, tidak masuk ke jins. Menurut beberapa falasifah, jauhar itu masuknya ke apa? Bukan, dia ke istilahnya itu adalah jinsun munfarid yang kemarin saya terangkan itu. Jinsun munfarid, dia jenis tersendiri. Lah di bawahnya jauhar ini ada hayula, ada surah, ada jisim, ada akal dan ada ada nafas. Oke. Nah, tadi saya mau terangkan apa? Nah, jins. Jins itu kan ada jinsun safil, ya kan? Jinsun safil itu apa? Hassas. Jinsun safil itu pokoknya sesuatu yang di bawahnya tidak ada jins lagi. Itu jinsun safil, jins paling bawah. Dan itu adalah hayawan. Jinsun safil itu hayawan. Kalau jinsun mutawasid itu yang di bawahnya ada. Nah, ini jinsun mutawasid. Jins mutawasid karena di atasnya ada jins, di bawahnya juga ada jins. Ini jinsun safil. Jinsun safil karena di bawahnya bukan jins. Di bawahnya sudah bukan jins. Kalau jinsun a'la, jinsun ali itu di bawahnya jins tapi di atasnya sudah tidak ada lagi. Itu namanya jinsun a'la. Lah dalam konsep nauk juga demikian. Tapi dalam nauk itu istilahnya beda.
Nau itu ada yang nau idhofi, dan nau hakiki. Ada nau hakiki. Nau idhofi itu apa? Atau nau hakiki dulu lah. Nau hakiki adalah nau yang di bawahnya bukan jins. Itu nau hakiki. Tapi kalau nau idhofi, nau yang di atasnya jins. Bisa dipahami nggak? Coba, misalnya begini. Nau hakiki adalah nau yang di bawahnya bukan jins. Berarti natik ini adalah nau hakiki karena di bawah dia bukan jins, tapi di bawah dia afrod. Tapi kalau nau hakiki, nau idhofi adalah nau yang di atasnya adalah jins. Berarti hassas, berarti jismun nami ini nau atau hayawan lah, hayawan ya. Hayawan ini adalah nau idhofi karena di atasnya ada jisim, ada jenis lagi. Jadi kalau nau idhofi adalah ma tahtahu laisa bijinsin, ma tahtahu laisa bijinsin. Kalau nau hakiki ma fauqahu atau ma ing daraja tahta jinsin, ma ing daraja tahta apa yang masuk di bawah jins. Beda istilah aja kan? Apa? Beda istilah aja kan? Maksudnya beda istilah? Yang satu ini jins, kalau mau pakai istilah itu bisa hakiki. Iya. Secara konsep mirip-mirip. Ada yang ali, ada yang mutawassit, dan ada yang safil. Jadi kalau nau idhofi itu ma tahtahu laisa bijinsin. Nau idhofi yang bawahnya bukan jins, yaitu natik, itu nau hakiki. Kebalik ya? Astagfirullahaladzim. Ya, sorry, kebalik. Nau hakiki adalah ma tahtahu laisa bijinsin. Kemudian idhofi adalah ini. Idhofi ma ing daraja tahta jinsin. Oke. Berarti natik ini adalah nau hakiki karena bawahnya bukan jins. Tapi kalau idhofi ma ing daraja tahta jinsin, apa yang masuk di bawahnya jins? Berarti hassas ini nau idhofi. Kenapa? Karena bawahnya jins. Tapi kemudian itu artinya natik juga idhofi sekaligus hakiki. Kenapa? Karena di bawahnya si natik ini bukan jins, tapi dia masuk di bawahnya jins. Hassas hayawan itu kan jins. Dia masuk di bawahnya jins, tapi sekaligus di bawahnya bukan jins. Berarti insan itu bisa hakiki dan bisa idhofi. Jadi insan itu apa? Kok insan? Insan itu bisa hakiki dan bisa pula idhofi. Akhirnya ada pertanyaan loh. Lah kalau gitu caranya semua bisa jadi nau. Semua bisa jadi nau. Ya memang semua bisa jadi nau. Nau dari apa yang lebih umum darinya, menjadi nau dari yang lebih universal darinya. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau natik itu adalah nau dari hassas, hayawan, ya kan? Natik itu nau dari apa? Insan itu nau dari hayawan. Nanti hayawan nau dari jismun nami dan seterusnya. Bisa juga kita katakan jins. Hayawan ini jenis dari insan ini jenis dari jenisnya kalau jenis kan dari yang lebih khusus. Ini dia jenis dari Zaid atau Umar atau Bakar. Kalau hayawan jenis dari insan, kalau jismun nami jenis dari hayawan dan seterusnya. Jadi perbedaan di sini hanya perbedaan sudut pandang saja. Dari mana kita bertanya? Apakah kita bertanya ma huwa bihasabi syarikah wal bihasabi syarikah wal khususiyah? Perbedaan di situ. Mana lagi? Nah, lalu pertanyaannya di bawahnya nau ini ada nggak? Jadi kan tadi kita membahas jins itu ada yang ali, kemudian di bawahnya ada yang mutawassit, kemudian di bawahnya adalah safil. Kita bisa terapkan ini juga di dalam nau. Nau ada yang ali, nau ali, kemudian ada yang mutawassit, kemudian di bawahnya ada yang safil.
Pertanyaannya kalau di bawahnya jins kan nau jelas. Di bawahnya jins adalah nau, itu jelas. Tapi kalau di bawahnya nau ada nggak? Di bawahnya nau. Afrod, di bawahnya afrod. Nah, kalau di bawahnya afrod itu sudah juz'i sebetulnya. Ada nggak kulli yang ada di bawahnya nau? Afrod itu juz'i. Afrod itu juz'i, bukan kulli. Nah, kalau ditanya ada nggak kulli yang di bawahnya nau itu ada nggak? Hah? Ada. Nah, Alam jenis. nah, ada lagi, misalnya manusia, Zaid kan, misalnya ini Zaid, afrodnya adalah Zaid. Zaid ada Zaid orang Mesir, tapi kemarin saya jelaskan itu sebagai mushtarok lafzi, istirok lafzi. Atau kita coba buat contoh yang lain misalnya, kopi. Nah ini kopi. Kopi itu jenisnya apa coba? Kalau saya tanya, kopi itu bahasa Arabnya kan bun atau kohwah lah ya. Kohwah misalnya. Kohwah itu jenisnya apa? Kalau kita apa definisi kohwah? Apa jenis dari kohwah? Nah, buah atau nabat? Nabat, ya kan? Jenisnya adalah nabat. Kemudian fasolnya apa? Oh, bukan, itu bukan. Yang fasol yang betul-betul membedakan. Apa? Pecinta kopi. Ya saya juga sih, cuman maksudnya definisi susah juga. Ini bang apa? Manusia aja lah. Orang Asia, orang Afrika, orang hitam. Enggak, itu nanti masuk ya. Nah, itu yang mau saya terangkan bahwa misalnya saya tanya, kopi itu jenisnya nabat, terus nanti naunya apa begitu ya. Terus saya tanya, kalau gitu Arabica dan Robusta, kan kopi kan ada yang Arabica dan ada yang Robusta. Itu apa itu? Itu nau bukan? Apakah itu nau atau malah jenis? Bukan. Jadi kamu tanya, ini kopi jenis apa? Oh, ini kopi jenisnya Arabica, bukan jenis Arabica itu. Arabica itu adalah ashkhos. Nanti, oh ini Arabicanya Arabica dari Lampung, itu nanti maksudnya asnaf. Nah, jadi kulli yang sudah ada di bawahnya nau itu sudah tidak bisa lagi masuk, menjadi nau atau jenis, tapi dia masuk kategori lain yaitu kategori ashkhos. Jadi di bawahnya nau ini ada di bawahnya safil ini, katakan ini kan nau semua nih. Terus nanti di bawahnya ada ashkhos. Ashkhos, dan di bawahnya ashkhos ada apa? Asnaf. Ashkhos dan asnaf. Manusia juga sama. Ini manusia apa nih? Apa namanya? Manusia hayawan nautik. Tapi dia ashkhosnya apa ashkhosnya? Ashkhosnya al-Andunisi. Manusia. Oh iya, ini manusia. Namanya siapa? Namanya Zidan. Oke, Zidan. Zidan itu apa dia? Ashkhosnya, identitasnya. Ashkhos itu identity. Oh, al-Indonesi. Kemudian asnafnya apa asnafnya? Hah? Bukan. Ya itulah pokoknya ya. Paling gampang itu ngasih yang bukan manusia, yang benda-benda lain, kayak kopi itu tadi. Atau enggak apa ya, misalnya meja. Nah, meja itu jenisnya apa? Jenisnya adalah kayu. Fasolnya apa? Misalnya fasolnya kamu buat, fasolnya adalah kayu yang digunakan untuk meletakkan sesuatu di atasnya, misalnya begitu. Katakanlah fasolnya begitu. Yang membedakan antara dia dengan kayu-kayu yang lain. Meja yang adalah kayu, jenisnya kayu, dibuat untuk apa? Meletakkan sesuatu di atasnya, apapun itu. Misalnya begitu. Bersandingan dengan kursi. Lah maka nanti ketika ini kayu mejanya adalah meja ukiran Jepara. Lah itu sudah bukan nau atau jenis itu. Itu apa namanya? Ashkhos. Ini adalah ukiran misalnya ashkhosnya misalnya kita ganti. Ashkhosnya adalah ini meja merek apa begitu ya. Merek apa? Misalnya meja merek apa? Meja ini merek apa iki? Tanpa merek. Kopi. Hah? Arabica, ashkhos, asnafi, kopi Bandung, kopi. Enggak, kita buat contoh yang lain. Ini adalah meja. Meja mereknya apa begitu ya? Misalnya begitu. Jepara dan seterusnya. Terus nanti jangan Jepara, nanti Jepara kita masukkan ke asnaf. Nah, ukiran ini adalah ukiran Jepara lah, itu baru nanti masuknya asnaf. Kira-kira begitu. Oke. Asnaf i bawahi ashkhos. Ya, bawahnya ashkhos.
Enggak sejajar ya? Enggak. Ini dengan asnaf sama asnaf gimana? Bedanya apa ya bedanya? Definisinya apa ya? Kenapa harus di bawahnya gitu kalau misalnya yang satu merek di parah, yang satu kira Asnaf itu lebih ke ini sebetulnya. Asnaf itu apa ya? Semalam saya baca, cuman saya lupa nulis apa definisinya. Besok insya Allah. Saya baca definisinya dulu. Saya lupa definisinya. Oke. Sekarang kita baca teksnya Syekhul Islam. Terakhir adalah sampai wa qalu walam yujad lahu amsal. Oke. Yuk. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa imma maqulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati wal khususiyyah ma'an. Kal insani binisbati ila afradihi nahwu Zaidun wa Amrun wa huwa an-nawu'. Li'annahu idza su'ila 'an Zaidin wa Amr bima huwa kana al-insan jawaban 'anhuma li'annahu tamamu mahiyatihima lil al-mushtarakah bainahuma. Wa idza su'ila 'an kullin minhuma kana jawab dzalika aidan li'annahu tamamu mahiyatihil mukhtassati bihi. Ya, jadi ini ringkasnya seperti yang sudah saya terangkan tadi bahwa maqulun fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati wal khususiyah ma'an, bukan hanya syarikah saja tapi plus khususiyah. Kalau saya tanya ma zaitun wa amrun, jawabannya insan, ma zaitun jawabannya juga insan. Berarti itu syarikah wal khususiyah. Jadi kalau ma zaitun wa amrun wa bakrun wa rizki wa Jubaiden wa Donald Trump, jawabannya insan. Tapi kalau saya tanya satu-satu, ma huwa rizki, jawabannya juga insan. Itu berarti syarikah wal khususiyah. Beda sama jenis yang kemarin. Kalau jenis fish bihasabi syarikah faqat, khususiyah enggak. Insan wal faros, apa bedanya? Persamaannya apa? Hayawan. Kalau saya tanya insan doang apa? Ma huwa insan, maka enggak bisa menjawab pakai hayawan saja, tapi harus hayawan natik, harus tamamu mahiyah. Nggih. Contohnya itu tadi. Zaitin wa amrin. Misalnya afrodinah wa zaitin wa amrin. Wa huwa an-naw. Ma huwa zaitun wa amrun. Li'anna idza su'ila an zaitin wa amrin bima huma, apa itu kedua dari Zaid dan Amr? Apa esensi dari Zaid dan Amr keduanya? Kanal insan jawaban anhuma, maka dijawab insan. Li'annahu tamamu mahiyatihima, karena al-mushtaraka bainahuma. Karena yang namanya insan itu adalah tamamu mahiyah, tamam mahiyah, esensi, keseluruhan esensi dari Zaid dan Amr. Wa idza su'ilan kullin wa kulli wahidin minhuma kanal jawab dzalika aidan, sama. Mau Zaid doang, jawabannya juga insan. Li'annahu tamamu mahiyati al-mukhtassati. Lanjut. Nah, lagi-lagi di sini beliau membedah definisi satu persatu. Seperti adatnya beliau, setiap definisi dibedah satu-satu. Yang pertama kulli fi jawabi ma huwa. Ketika baru disebut kulli, maka dakhala sairul kulliyat. Seluruh kulli-kulli yang lain masuk ke kulli ini. Lanjut. Maqulun ala katsirina mukhtalifina bil adadi dunal haqiqah. Kharaja bi al-jins. Nah, ketika disebutkan maqulun ala katsirin mukhtalifina bil adad dunal haqiqah, berarti hakikatnya sama, cuman adatnya saja, jumlahnya saja yang berbeda, bilangannya berbeda, maka dia mengeluarkan jins. Kenapa jins keluar? Karena jins itu mukhtalifina fil atau bil haqaiq, hakikatnya beda. Tapi kalau nau hakikatnya sama. Lanjut. Fi jawabi ma huwa kharaja bil fasl wal khass wal 'arab. Nah, kalau ketika dikatakan fi jawabi ma huwa, maka fasal keluar, karena fasal fi jawabi ayu syai'in huwa, khosoh ayu syai'in huwa juga. Artam enggak, artam itu tidak digunakan untuk menjawab apapun. Lanjut. Ma'a anna thalitha yukhriju bima yukhraju bil jins aidan. Nah, ini juga beliau mengatakan sebetulnya yang ketiga, yaitu artam yang ketiga. Ma'a anna thalith, padahal yang ketiga itu dia bisa keluar berbarengan dengan keluarnya jins. Jadi sebetulnya musannif harusnya memasukkan artam ini keluar bareng jins. Jadi ketika beliau mengatakan maqulun ala katsirina mukhtalifina bil adad dunal haqiqah, kharaja bihi al jinsu wal ard al am. Kenapa? Karena sejak itu artam itu juga sudah ikut keluar. Kenapa ikut keluar? Karena dia itu tidak bisa digunakan untuk menjawab ala katsirina mukhtalifina bil adad dunal haqiqah, enggak bisa.
Bisa dipahami nggak? Misal saya mengatakan ma huwa zaitun wa amrun wa bakrun, kita jawab sebagai al-insan. Kenapa kata banyak afrod itu bisa kita jawab dengan satu jawaban? Karena mereka punya mahiyah yang sama. Tapi kalau misalnya saya mengatakan ma huwa zaitun wa amrun wa bakrun, terus saya jawab masyi. Pertanyaannya, masyi itu apakah mengumpulkan ketiga-tiganya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau dikatakan oke, mengumpulkan karena tiga-tiganya ternyata punya kaki, bisa jalan. Tapi kan manusia tidak selalu punya kaki. Kadang manusia itu ada yang, mohon maaf, difabel. Nah, berarti kalau kamu jawab masyi, wah berarti kamu diskriminasi terhadap manusia-manusia difabel ini, kan begitu. Padahal apakah orang difabel itu tidak disebut manusia? Difabel juga disebut manusia. Jadi dia itu tidak mengumpulkan hakikat Zaid, Amr, Bakar. Harusnya sejak kalimat itu Artam itu keluar. Kata beliau sebetulnya begitu, tapi lanjut. Lakin al-ansab ikhrajuhu bima kharaja bil khassa li tasharukihima fil aradiyyah. Nah, tapi yang lebih munasib, yang lebih cocok, yang lebih layak ya dikeluarkan bebarengan dengan khossah. Kenapa? Karena biar sama-sama mengeluarkan arad. Nah, karena sama-sama aradnya maka kita keluarkan bareng-bareng. Lanjut. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Nau itu ada dua, idhofi dan hakiki. Idhofi itu apa? Ma ing darajat tahta jinsin. Kalau hakiki, ma tahtahu laisa bi jinsin. Lanjut. Wa hakikiyun wa huwa ma laisa tahtahu jinsun insan fa bainahuma umumun wa khususun. Oke. Jadi ada umum dan khusus dari satu sisi. Lanjut. Fajtami'ani fi nahwil insan fa innahu naw'un idhafi lidiraji tahta jinsin wa huwa al-hayawan. Hakiki. Id laisa tahtahu jinsun. Dah sampai situ. Id laisa tahtahu jinsun titik. Coba perhatikan. Di sini beliau mengatakan karena definisinya idhofi adalah alladzi ing daraja tahta jinsin dan hakiki definisinya adalah ma laisa tahtahu jinsun, maka ada hubungan umum dan khusus min wajhin. Maksudnya apa? Secara sederhana begini, ringkasnya, secara sederhana, ketika dikatakan bainahuma umumun wa khusus, itu berarti ada satu kategori yang satu hal yang masuk dua kategori sekaligus. Ketika dikatakan ma bainahuma umumun wa khusus, berarti ada satu hal yang masuk dua kategori sekaligus. Apa itu? Insan. Insan itu masuk dua kategori sekaligus. Dia bisa masuk kategori hakiki di satu sisi min wajhin, di sisi yang lain min wajhin akhar masuk kategori idhofi. Kenapa? Karena masalahnya definisinya hakiki dan idhofi itu tadi. Idhofi itu adalah ma laisa tahtahu jinsun, ya kan? Idhofi ma ing darajat tahta jinsin, apapun yang ada di bawah jenis. Kalau hakiki ma ing darajat tahta jinsin. Apa yang hakiki tadi ma laisa tahtahu jinsun, di bawahnya enggak ada jenis sama sekali. Idhofi ma ing darajat tahta jinsin, yang di atasnya ada jenis atau dia masuk di dalam jenis. Karena ini maka manusia itu insan bisa masuk dua kategori sekaligus. Lanjut. Nah, ada yang berarti lanjut. Oke. Ini yang saya terangkan tadi ya. Jadi maka ketika kita mendefinisikan nau' seperti ini, ada nau' hakiki dan ada nau' idhofi, berarti ada nau' yang hanya hakiki saja, ada nau' yang hanya idhofi saja, dan ada nau' yang bisa hakiki bisa idhofi. Nau' yang bisa hakiki bisa idhofi apa tadi contohnya? Insan. Dia di satu sisi, di satu aspek bisa disebut hakiki, di aspek yang lain bisa disebut idhofi. Karena definisinya seperti ini. Ada nau' yang hanya idhofi saja. Apa itu? Nau' yang hanya idhofi? Jismunami. Karena apa? Ma ing darajat tahta jinsin, idhofi adalah ma ing darajat tahta jinsin, sesuatu yang di bawahnya ada jenisnya. Berarti dia apa? Idhofi. Udah pasti idhofi, nggak mungkin bisa dilihat dari dua sudut pandang. Tapi kalau natik ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, karena dia masuk ke jenis dan di bawahnya bukan jins lagi, maka dia bisa masuk hakiki, masuk idhofi. Tapi kalau jismun nami hanya bisa masuk ke idhofi saja, karena di bawahnya masih jins, di atasnya dia juga masuk di bawahnya jins.
Sehingga dia hanya bisa masuk kategori idhofi. Jadi yang bisa masuk, yang hanya masuk kategori idhofi ada, yang bisa masuk dua kategori sekaligus ada, insan bisa masuk hakiki dan idhofi. Sekarang yang ada nggak yang hanya masuk hakiki saja? Berarti apa hakiki definisinya? Ma tahtahu laisa bijinsin, di bawahnya bukan jins. Karena dia hanya hakiki, maka dia nggak boleh masuk di bawah jins. Kalau masuk di bawah jins, maka dia jadi idhofi. Berarti sesuatu yang di atasnya bukan jins, ada nggak? Nau yang di atasnya bukan jins. Kalau menurut falasifah, ini dia jauhar. Al-aqlul mutlak. Al-aqlul mutlak. Karena dia itu menurut pendapat yang menolak jauhar itu jins. Kalau ikut falasifah yang mengatakan jauhar itu bukan jins, maka akal mutlak itu dia termasuk sebagai apa? Nau hakiki. Terus jauharnya jadi apa? Hah? Jauharnya jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Ini kan jauhar itu di dalamnya ada apa aja? Oh, jauhar itu ada hayula, ada surah, ada jisim, ada akal, ada nafas. Munfarid. Semuanya munfarid. Karena jauhar itu kan kita membayangkan jauhar itu kan juz'un la yatajazza, dia tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, sesuatu yang nggak bisa dibagi itu apa? Akal nggak bisa dibagi. Kemudian nafas, ruh, jiwa itu nggak bisa dibagi. Jisim itu nggak bisa dibagi. Kemudian surah, hayula. Lah kalau surah dan hayula itu beda lagi, itu ini konsepnya para filsuf. Jadi menurut para filsuf, segala benda, alam semesta, kemudian meja, semuanya lah, sebelum ada bentuk, sebelum berbentuk menjadi meja, berbentuk menjadi laptop, berbentuk menjadi gelas, karpet, imaroh dan seterusnya, itu selalu ada hayula. Hayula itu adalah maddah, materi yang belum terbentuk apa-apa. Jadi materi ini sudah ada sebelum kemudian nanti perancang. Kalau perancang utama yaitu Allah, kalau manusia misalnya, katakanlah manusia. Manusia ketika mau membuat apa namanya? Buat meja misalnya. Kan dibayangkan, oh nanti saya mau merancang meja yang seperti ini, ukirannya begini dan seterusnya. Sebelum ketika dia menghayalkan itu, materi mejanya sudah ada nggak? Udah ada dong. Materi mejanya kan kayu. Materi mejanya yang mau dibuat meja itu kan kayu, sudah ada. Itu hayula. Tapi ketika dia sudah mulai memproses apa namanya pembuatan meja itu, maka nanti berubah menjadi surah. Berubah menjadi apa? Surah. Berbentuk, ada bentuknya. Sebelum benda itu berbentuk, maka dia hayula. Nah, menurut falasifah begitu. Menurut falasifah itu, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, hayulanya itu sudah ada. Materi utama itu sudah ada. Sehingga mereka mengatakan qidamul alam. Qidamul alam itu dari sisi bahwa alam semesta itu materinya kekal. Tuh, akhirnya mirip kayak saintis zaman sekarang, hukum kekekalan materi. Energi atau materi? Materi yo. Ya dua-duanya sama, karena energi itu bisa berubah jadi materi, materi bisa berubah jadi energi. Ini ukulul asyroh. Hah? Ukulul asyroh. Nah, kalau yang akal itu nanti dibagi-bagi lagi, ada ukulul asyroh dan seterusnya. Itu pembahasannya pertama rumit, susah difahami, dan kedua nggak penting juga, jadi nggak perlu dipelajari. Tapi ini fasid kan? Hah? Fasid. Oh jelas fasid. Tapi kok disebut nama Syekh Zakaria? Enggak masalah lah. Imam Subki dalam Jamul Jawami juga menyebutkan pendapat Mu'tazilah kok. Khilafan lil Mu'tazilah biasa aja, nggak ada soal. Tapi kono keterangan ini fasid dengan Loh, lah saya apa namanya Imam Subki apa mengatakan ini fasid? Enggak juga. Beliau mengatakan Karena kan bagi yang baru belajar kan. Lah, kan ini kan bukan untuk yang baru belajar. Jadi ya kitab ini bukan untuk yang baru belajar. Setidak-tidaknya ada yang apa namanya? Ada yang bimbing lah. Nggih, bimbingan orang tua, BO, bimbingan orang tua. Nggih. Hah? Disebut BO tak beda. Oh, apa BO? Apa, Riz? Nggih, yuk lanjut. Wa imma ghairu maqulin fi jawab ma huwa bal maqulin fi jawab ayyi syai'in huwa fi dzati. Nah, ini apa namanya? Sudah masuk ke sudah masuk ke fasal ya. Jadi ketika dia tidak digunakan untuk menjawab ma huwa, tapi digunakan untuk menjawab ayyu syai'in huwa fi dzati, maka ay jauharihi, dzati maksudnya adalah jauharnya. Lanjut. Wa huwa alladhi yumayyizu syai'a fil jumlah amma yushariku fil jins. Kan natiq bin nisbati ila al-insan wa huwa ay al-maqul
fi jawab dzalika al-fasl. Nah, beliau mengatakan intinya ini yang seperti yang saya sudah terangkan tadi, bahwa fasl itu fungsinya adalah memisah, membedakan satu dengan yang lain. Yumayyizu syai' walau fil jumlah, meskipun secara global. Amma yusarikuhu fil jinsi kan natiq bin nisbah ilal insan. Nah, misalnya an-natiq ketika dikaitkan sama manusia maka dia disebut fasl karena dia menjadi pembeda antara hayawan berupa manusia dan hayawan berupa faros atau berupa simpanse, bonobo dan seterusnya. Lanjut. Walidhalika li'annahu idza su'ila 'anil insan ayyi syai'in huwa fi dzalika natiq jawaban anhu. Ya. Li'annahu yumayyizuhu 'amma yusyarikuhu fil jins. Ya, jadi yang namanya manusia ketika ditanya, manusia, apa itu manusia? Ayyu syai'in al-insan. Maka jawabannya apa? An-natiq. Kenapa? Li'annahu yumayyizuhu 'amma yusyarikuhu fil jinsi. Karena yang namanya natiq itu menjadi pembeda antara manusia dengan apa-apa yang jenisnya sama-sama manusia, sama-sama hayawan, al-insan, wal faros, wa simpanse, wa bonobo, wa kecoa dan seterusnya. Jenisnya sama. Apa jenisnya? Hayawan. Yang membedakan apa? Yang membedakan fasolnya. Apa itu? Natiq. Lanjut. Wa tabi'a fi ikhtisari 'ala qawli fil jins al-mutaqaddimina bina'an 'ala anna kulli mahiyatin laha faslun falaha jinsun. Terus. Wa dhahaba al-mutaakhiruna ila ziyadati aw fil wujud. Lanjut. Wa benar. Khilaf 'ala jawazi tarakkubil mahiyati min amrayni mutasawiyaini wa 'adamihi faman jawwaza tarakkubaha min dhalik jaza ma dzukira wa man la fala. Ya, ini satu khilaf lagi. Tadi saya mau menerangkan cuman lupa tadi. Jadi begini ceritanya. Ulama mutaqaddimin ini yang diikuti oleh siapa namanya Syathiruddin Al-Abhari berpendapat bahwa setiap hal yang punya fasol itu punya jins. Perhatikan, setiap hal yang punya fasol maka punya jins. Kenapa? Karena fasol itu tujuannya untuk membedakan sesuatu dari hal-hal yang sama jenisnya. Kan begitu? Ya enggak? Zaid, al-insan wal faros, jenisnya sama enggak? Sama-sama insan. Yang membedakan apa? Fasol. Kok hayawan toh? Lain sama-sama hayawan. Yang membedakan apa? Fasolnya, natiknya, yaitu fasolnya. Dia yang natik itulah yang membedakan antara dua hal yang jenisnya sama. Berarti apa? Fasol itu karena fungsinya fasol itu untuk membedakan hal yang jenisnya sama, maka setiap hal yang punya fasol pasti punya jenis. Maka yang namanya akal, surah, hayula, nafas nggak punya jenis. Itu menurut pendapat apa? Mutaqaddimin. Menurut mutaqaddimin. Menurut mutaakhirin, ulama mutaakhirin, kontemporer, ya bukan kontemporer juga, ya mutaakhirin aja. Karena mutaakhirinnya umat Islam itu, syufaingan, ulama Islam itu menyebut ulama mutaakhirin itu mereka yang hidup setelah abad ketiga Hijriah. Tapi kalau dalam konsepsi misalnya modern, konsepsi sekarang ya, itu masih era klasik itu. Itu era klasik sekali itu. Tapi kalau sama umat Islam sudah dikatakan apa? Mutaakhirin. Wah, ini kamu datang terakhir. Karena mutaqaddiminnya umat Islam itu siapa? Eranya Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu era mutaqaddimin. Setelah itu dianggap mutaakhirin. Ini orang belakangan. Wah, sekarang apa? Kalau sekarang ya, kalau eranya tahun setelah Ba'da 300 itu sudah mutaakhirin, sekarang berarti sudah masuk apa? Mutaqarribin. Dekat. Kenapa? Dekat kiamat. Mutaqarribin lil qiyamah. Nah, saya mana tadi? Nah, menurut mutaakhirin, mereka mengatakan bahwa tidak selalu yang namanya fasal itu harus punya jins. Ada fasal-fasal yang nggak punya jins. Jadi boleh kita mengatakan, jadi kan begini kan, yang namanya definisi itu dibangun dari apa? Jinus dan fasal. Jinus dan diferensia kan, jins dan fasal. Insan definisinya hayawan dan natik. Hayawan itu jinus, natik itu fasal. Kalau sesuatu nggak ada jenisnya, bisa nggak didefinisikan tanpa jenis? Padahal kita tahu yang namanya yang namanya definisi, baik haddun tam, haddun naqis atau rosmut tam dan rosm naqis itu ada jenisnya. Ya, kecuali kalau misalnya kita mengatakan ikut pendapat kedua, kalau naqis bisa pakai fasal saja. Tapi misalnya katakanlah itu sudah ikut pendapat ulama mutaakhirin. Kalau ikut pendapat mutaqaddimin nggak bisa.
Yang namanya definisi itu harus ada jenis dan harus ada fasolnya. Sehingga nggak bisa kita apa? Mendefinikan sesuatu hanya fasol-fasol saja tanpa ada jenisnya. Tanpa ada jenisnya. Jadi misalnya tiba-tiba kamu mengatakan al-insan, terus tiba-tiba al-insan apa definisinya? Mahwal insan. Kamu jawab natik. Kamu nggak mengatakan hayawan natik, jenisnya kamu buang, kamu katakan natik. Bisa nggak itu menjadi definisi? Menurut mutaqaddimin nggak bisa, tapi menurut mutakhirin bisa. Lah khilafnya di situ. Khilafnya di situ. Karena menurut mutakhirin yang namanya fasol itu nggak perlu ada jins, berarti yang namanya definisi itu tidak perlu jins juga. Seperti ini. Akal itu bisa nggak didefinisikan? Ya bisa, tapi tanpa jins. Jadi cuma fasol aja. Apa yang membedakan akal dengan yang lain? Oleh karenanya definisinya oleh para ulama mutakhirin ditambah. Tadi apa? Definisinya di situ disebut apa? Kulliyun makulun ala katsirin bihasabi syarikah wal khususiyah. Terus apa? Ala katsirin apa tuh tadi? Fil jinsi tadi loh. Au fil wujud ditambah au fil wujud. Mana tadi? Nah ini, wa dzabal mutaakhirun ila ziyadati au fil wujud. Ditambah mana yang ditambah? Yang ditambah adalah definisinya. Definisinya apa tadi? Pertama. Definisi Nau yang pertama apa? Kulliyun. Nah, ini dia coba. Bentar. Fi jawabi ma huwa hakiki mana? Wa amma ghairu ini nih. Wa amma sorry kok nau atau fasal. Kita lagi bahas fasal. Wa amma ghairu maqulun bi jawabi ma wa kal maqul bi jawabi ay syai'in wa fi dzatihi wa huwa alladhi yumayyizu asy-syai' amma yusyariku fil jinna. Ini dia. Amma yusyariku fil jinsi. Syuf. Wa huwa alladhi yumayyizu asy-syai', fasal itu ditambah alladhi yumayyizu asy-syai', yumayyizu asy-syai' amma yusyarikuhu fil jinsi. Amma yusyariku fil, ini menurut pendapat mutaqaddimin. Amma yusyariku fil jinsi, yang membedakan fasal adalah sesuatu yang membedakan sesuatu dari yang lain-lain dari kesamaan jenis. Manusia, kerbau, kuda, jenisnya sama-sama hayawan. Yang membedakan fasalnya. Berarti fasal ini adalah yang membedakan antara hal yang jenisnya sama, fil jinsi. Diprotes sama ulama mutakhirin, loh, emang fasal itu harus punya jenis? Kan harus punya jenis. Maka harus kita tambah. Bukan hanya amma yusyariku fil jinsi, karena kadang dia nggak punya jenis. Maka kita tambah amma yusyariku fil jinsi au fil wujud. Ini tambahan mutakhirin. Wa zada mutakhirin au fil wujud. Jadi kalau nggak punya jenis, maka kita tarik yang lebih apa? Atas lagi, itu wujud. Kalau sesuatu nggak ada jenisnya, maka kita katakan mereka sama-sama wujud. Oke, mereka nggak ada jenisnya, tapi sama-sama wujud. Yang membedakan wujudnya ini dengan wujudnya ini apa? Kan tadi dikatakan hayula surah jauhar jauhar jisim, akal dan nafas. Itu mereka semua nggak punya apa? Nggak punya jenis. Semua nggak punya jenis. Tapi kan mereka wujud. Ya wujud. Nah, sekarang kita nggak usah bicara yang membedakan jenis mereka apa, karena mereka nggak punya jenis. Karena mereka nggak punya jenis, kita tidak berbicara apa yang membedakan jenis mereka. Tapi kan mereka wujud. Ya, mereka wujud. Oke, kalau gitu yang membedakan wujud mereka apa? Itu fasal. Fasal itu bukan hanya yang membedakan kesamaan jenis, tapi juga yang membedakan kesamaan wujud. Apa yang membedakan wujudnya ini dengan wujudnya itu? Terus kamu tanya, loh, emang wujud nggak bisa jadi jenis? Kita tarik aja ke atas, jinsun a'la, misalnya jinsun nami, di atasnya misalnya jisem, di atasnya lagi jauhar, di atasnya jauhar wujud misalnya. Kita katakan wujud itu jinsun a'la, jinsul ajnas, wujud. Pokoknya semua yang wujud, yang nggak wujud nggak usah kita bahas, kita hanya membahas yang wujud. Yang metafisik nggak usah dibahas, kita bahas yang wujud-wujud dulu. Misalnya, kenapa wujud itu tidak dijadikan sebagai jinsun a'la atau jinsul ajnas? Kemarin sudah saya jawab bahwa yang namanya wujud atau
Sesuatu bisa menjadi jins ketika wujudnya itu adalah mutawati, tidak musyakik. Kalau musyakik nggak bisa jadi jins. Jins itu harus mutawati. Contohnya apa? Ya hayawan misalnya. Hayawan itu mutawati. Hayawaniyah, sisi kehidupan. Kehidupannya manusia dengan kehidupannya hewan. Sisi bahwa dia itu hidup. Hidup itu apa tuh hidup? Inti dari hidup itu apa? Bernafas, butuh oksigen. Terus butuh makan, butuh nutrisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sisi itu, manusia itu tidak beda dengan hewan, kerbau, simpanse, bonobo, dan seterusnya, kecoa. Beda, nggak beda, semuanya sama. Karena sama-sama butuh makanan supaya dia hidup. Sisi hayawannya di situ. Sama dari sisi hayawan. Ya kan? Jadi hayawan itu mutawati karena tidak ada beda, tidak ada kasta antara hayawan satu dengan hayawan lain. Hayawannya manusia tidak lebih tinggi dari hayawannya hewan. Yang menjadi manusia lebih tinggi dari hewan itu apa? Natiknya, bukan hayawannya. Hayawannya sama semua. Lah itu mutawati. Kalau musyakik seperti wujud itu musyakik, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih utama, ada yang belakang, ada yang lebih dulu, ada yang terakhir. Wujudnya Tuhan tentu saja qidam, tanpa awal. Wujudnya manusia diciptakan, hadits. Sehingga itu disebut wujud itu kategori yang musyakik, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai apa? Jins. Contohnya apa? Apa? Yang nggak punya jenis. Ya ini tadi. Ini jawhar apa, hayula, surah dan seterusnya itu nggak punya jins. Sehingga untuk mendefinisikannya, kalau menurut ulama mutaakhirin pakai fasal. Jadi hanya menyebutkan fasal itu sudah bisa digunakan untuk menyusun definisi. Oke, lanjut dikit lagi. Ya, wairusamu. Nah, ini lagi-lagi beliau membedah definisi. Lanjut, kulli berarti semua kulli masuk. Yuqalu ala syai'in fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Kharaja bi al-jins wa an-naw' li'annahu ma yuqalani fi jawabi ma huwa. Wal 'arad al-am li'annahu la yuqalu fi jawabi aslan kama marra. Ya, jadi sudah sih. Yuqalu ala syai'in fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Karena pertanyaannya ayyu syai'in huwa, maka jins keluar, nau keluar, karena dua-duanya pertanyaannya bukan ayyu syai'in huwa dong, ma huwa. Kemudian apa? Wal 'arad am itu keluar juga otomatis. Kenapa? Karena la yuqalu fil jawabi aslan kama marra. Dia nggak layak digunakan untuk menjawab apapun. Lanjut. Wal khassa li'annaha innama tumayyizu syai'a fi 'aradihi La fi dzati. Nah, ketika dikatakan fi dzati, maka khosoh ikut keluar. Kenapa? Karena khosoh itu bukan tamyizu syai' bi ayyi syai'in huwa fi dzati, tapi fi 'aradihi. Lanjut. Wal faslu qisman. Qaribun wa huwa ma yumayyizu syai'a 'an jinsil qaribi kan natiq nisbati lil insan. Terus Wa ba'idun wa huwa ma yumayyizu syai'a fil jumlah 'an jinsil ba'id. Fa in qulta kal hassas. An jinsihil ba'id kal hassas bin nisbah ilal insan. Enggak ada itunya? Enggak ada. Yang gue enak? Enak. Oke, lanjut. Yalzamu ay yakuna al-jinsu faslan li'annahu yumayyizu hadha at-tamyiz. La Ini nggak ada kulta-kultunya ya? Punya saya ada. Fa in kulta, kalau kamu mengatakan yalzamu ay yakuna al-jinsu faslan li'annahu yumayyizu hadha at-tamyiz, qultu la. In ata bihi fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi bi khilafi ma idza ata bihi fi jawabi ma huwa falahu i'tibaran bihasabi syu'al thumma thanna bil aradi. Ini sudah pembahasan lain. Oke. Jadi ringkasnya adalah, intinya yang namanya fasal itu ada dua, ada faslun qarib dan ada faslun ba'id. Ada fasal qarib dan fasal ba'id. Fasal qarib itu adalah fasal yang membedakan dia dengan seluruh hal yang lain selain dia. Itu fasal qarib. Insan jenisnya hayawan, fasalnya apa? Yang membedakan dia dengan seluruh hayawan-hayawan yang lain, seluruh hayawan yang lain. Natik. Itu namanya faslun qarib. Tapi ada faslun ba'id. Faslun ba'id itu apa? Fasal yang hanya membedakan dia dengan sebagian selain dia, tidak semuanya. Misal saya tanya,
Siapa itu manusia? Manusia adalah jismun nami al-hassas. Maka al-hassas ini bisa menjadi fasal. Jismun nami menjadi apa? Jenisnya. Hassas menjadi apa? Fasalnya. Tapi fasal ini hanya membedakan dia dari jamadat dan dari nabat. Tidak membedakan dia dari hayawan-hayawan yang lain, natik au ghairu natik. Itu namanya faslun ba'id. Apa? Faslun ba'id. Kalau faslun qarib, pokoknya dia membedakan dia dengan seluruh hal yang selainnya. Maka beliau ngasih simulasi perdebatan. Loh, kalau gitu caranya, berarti yang namanya nau' jenis bisa jadi fasal sekalian. Terus beliau mengatakan laisa bi ba'id. Ya memang enggak jauh. Laisa bi ba'id. Ya memang enggak jauh. Enggak jauh itu maksudnya bisa aja. Tergantung pertanyaannya gimana. Kalau pertanyaannya ayyu syai'in huwa, maka nanti hassas ini menjadi, misalnya saya tanya mahwal insan, terus kamu jawab mahwal insan, kamu jawab jismun nami. Oke, ini menjadi jenisnya, tapi jenis ba'id. Kemudian saya tanya ayyu syai'in insan, kamu jawab al insan hassas. Maka hassas ini menjadi fasal, tapi fasalnya fasal ba'id. Tapi kalau kamu tanya mahwal insan, kamu jawab hassas, maka ini menjadi jenis. Karena pertanyaannya bukan ayyu syai'in huwa, tapi pertanyaannya adalah mahwa. Tergantung pertanyaannya. Bihasabi as-su'al. Tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaannya mahwa tentang esensi, maka jawabannya menjadi jenis. Tapi kalau pertanyaan ala ayyi syai'in huwa, tentang apa yang membedakan dia dengan yang lain, meskipun kamu jawab hayawan, meskipun kamu jawab jismun nami, ini nanti menjadi fasal karena jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Nggih. Jadi seperti kalau misalnya kita tanya siapa yang masak nasi? Yang masak nasi Zidane. Siapa yang ngabisin nasi? Yang ngabisin nasi Zidane. Duh, kok dua-duanya Zidane? Lah iya emang. Tergantung pertanyaan. Masalahnya Zidane yo masak yo ngabisin. Nah, jadi satu hal itu bisa i'tibaroin, bisa dilihat dari dua sudut pandang. Lu dia itu yang masak atau yang ngabisin? Ya dua-duanya, dia ya masak ya dia ya ngabisin. Hah? Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Berarti yang pendapat misalnya hatta nafis yang fakol itu berarti pendapatnya ini mutaakhirin. Yang bisa definisi bisa disusun dari fasal saja tanpa jenis itu mutaakhirin. Makanya kan di sini beliau mengatakan mutaqaddimin, apa katanya mutaqaddimin? Di sini beliau mengatakan wa dhahabal mutaakhirun ila ziyadati au fil wujud. Wa mabnal khilaf. Nah, inti dari khilafnya itu apa? Sumber khilafnya itu dari mana? Wa mabnal khilaf ala jawazi tarakku bil mahyah min amrain mutasawiyan wa adami. Boleh enggak satu hal itu tersusun dari dua hal yang sama? Sama itu apa? Fasal dan fasal. Jadi, boleh enggak sesuatu didefinisikan dengan dua hal yang sama, yaitu sama-sama fasal? Boleh enggak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Fi jawazi wa adami. Yang mengatakan enggak boleh itu siapa? Mutaqaddimin. Kalau mutaakhirin mengatakan boleh. Maka faman jawaza tarakubahuma min dzalik zada ma dzakaru wa man la fala. Lah wa man la ini di sini adalah mutaqaddimin. Tidak membolehkan sesuatu didefinisikan dengan amrain mutasawiyain. Amrain mutasawiyain itu apa? Amrain mutasawiyain adalah fasal plus fasal, enggak boleh. Tapi harus mukhtalifain, jinus plus fasal. Harus ada jenisnya, harus berbeda nih yang menyusun definisi, enggak boleh sama. Oke. Contoh fasal-fasal? Oh, banyak. Misal, sahabat adalah definisi sahabat yang ditawarkan Ibnu Hajar dalam Imam Ibnu Hajar dalam nuzhahnya kan kemarin adalah man laqiyan nabi wa amana bihi wa mata alal islam walau takhallalat ar-riddah. Orang yang bertemu, bertemu ini menjadi jenis. Kita buang jenisnya. Amanah bin nabi, beriman dengan nabi. Kemudian itu fasal. Terus kemudian mata alal Islam itu fasal kedua. Fasal pertama, fasal kedua. Fasal ketiganya walau takhallalat ar-riddah, fasal ketiga. Tapi tentu saja tidak
tidak sempurna. Kalau ngikut pendapat mutakhir kan iso berarti apa? Bisa. Lakian Nabi terus man lakian Nabi. Wa amana bihi. Berarti siapa sahabat amanah bihi wa mata ala dzalik? Amin. Ya. Atau membingungkan. Ya akhirnya kita jadi sahabat semua kan. Ya kalau misalnya kita cari contoh yang lain barangkali bisa. Jadi kita cuman nyari fasalnya ya, misalnya Allah itu siapa. Nah kan kemarin kita bahas bahwa Tuhan itu tidak ada jenisnya. Karena Tuhan itu tidak masuk jauhar, tidak tersusun dari jauhar atau jism. Naudzubillah min dzalik. Tuhan itu kategori tersendiri. Sehingga apa? Nggak ada jenisnya. Karena nggak ada jenisnya maka pakai fasal aja. Apa fasalnya Tuhan? Allahu khaliqus samawati wal ard misalnya, atau al-qadim, zat yang maha qadim, wal baqa, zat yang maha baqa. Begitu, itu kan fasal semua itu. Allahu huwal qadim, huwal mawjudul qadim, al-baqi. Itu fasal semua. Nah, Tuhan adalah sesuatu yang wujud, yang qadim, yang baqi, itu semua fasal. Jadi mendefinisikan sesuatu menggunakan fasal itu bisa-bisa saja. Maksudnya hanya dengan fasal tanpa perlu jins. Tapi misal khaliq itu bisa termasuk khos kan? Karena ya cuma Allah yang bisa menciptakan ya. Ya kan qadim juga khosoh fasal. Bedanya yang satu dzati, yang satu arodi. Masalahnya sifat-sifat Allah itu kan dzati semua. Artinya sifat Allah itu tidak keluar dari zat. Wah itu nanti perdebatannya panjang lagi tuh. Apakah sifat itu masuk zat atau keluar dari zat? Wah itu beda. Itu nanti kalau keluar dari zat, kalau keluar dari zat berarti menurut Mu'tazilah kan keluar dari zat, berarti dia tidak dzati, arodi. Nah, kan begitu. Nah, jadi ya gitulah. Itu perdebatan panjang dan membutuhkan satu diskursus tersendiri. Nggih. Terakhir yang ini aja berarti mutaqaddimin, menurut mutaqaddimin berarti kalau sesuatu nggak ada jenisnya nggak bisa ditarifin. Bukan nggak bisa ditarifi, tarifnya tidak bisa sempurna. Nggak bisa sempurna. Menurut mutaqaddimin. Kalau misalnya tarifnya tidak bisa sempurna, kan menurut mutakhir juga ketika mendatangkan fasal bisa, cuma nggak sempurna juga. Ya bisa jadi sempurna. Kalau emang nggak ada jenisnya loh ya. Kan masalahnya mereka itu berpendapat, kan masalahnya ya bahkan ya saudara. Mutaqaddimin itu mengatakan kalau nggak ada fasalnya berarti nggak ada jenisnya, kan begitu. Antara fasal dan jenis itu dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kalau nggak ada fasalnya, otomatis nggak ada jenisnya. Itu mutaqaddimin. Bisa nggak cuman fasal saja? Kalau ada jenisnya, tapi kamu nggak nyebutkan jenisnya, kamu langsung nyebutkan fasalnya, berarti nanti nakis, had nakis. Tapi kalau sejak awal nggak ada jenisnya, otomatis pasti nggak ada fasalnya. Itu menurut mutaqaddimin. Bagaimana mau mendefinisikan sesuatu yang nggak ada jenis, nggak ada fasal? Oh, bi rosem, bil khosoh. Oh, ahlan. Mutaqaddimin definisikan Allah ya Allah. Wallahu a'lam Garuh. Saya belum terlalu baca perdebatannya juga sebetulnya. Baru baca sekilas-sekilas saja. Oke, yang lain? Ya. Saya bingung, kurang setuju. Ya. Fasal alladzi yumayyizu syai'. Jadi kan fasal itu sesuatu yang membedakan dia pada serikatnya kan. Pada serikat jenisnya. Ya. Berarti gimana cara bedanya? Kan ya nggak ada perbedaan gitu antara singa yang hewan muftaris dengan beruang. Singa katanya hewan yang buas. Beruang juga buas. Jadi apa perbedaannya, apa yang membedakan singa dan beruang? Sebetulnya definisi singa hayawan muftaris itu perlu diperjelas lagi. Apakah hayawan muftaris itu Karena begini, singa itu al-asad itu yang masuk rumpun asad kan banyak, bukan hanya singa yang kita kenal lion itu, bukan, tapi juga macan, cheetah, itu kan masuk rumpun asad semua itu. Kucing juga barangkali. Jadi dia masuk situ semua. Oke, kalau gitu beruang yang sama sekali nggak masuk asad misalnya, atau buaya yang berbeda sekali. Kalau dalam biologian dia masuknya kingdomnya sama-sama mamalia ya? Iya mamalia, betul, buaya mamalia, tapi dia reptil, ya kan? Mamalia yang reptil, yang satu apa gitu kan? Buaya. Oh, buaya bertelur? Enggak ya? Oh iya, sorry, enggak. Mamalia itu menyusui. Berarti apa? Gorila. Ya itulah pokoknya. Nah, itu perlu diperjelas lagi. Artinya bahwa
definisi-definisi yang kita lihat, misalnya al-asad hayawanun hayawanun muftaris, kemudian al-faros hayawanun sohil, itu definisi takrib kebanyakan. Definisi yang untuk memudahkan pemula supaya bisa paham. Lah masalahnya definisi itu kemudian dibawa ke kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, karena memang supaya mudah. Itu maksudnya ya asal itu nggak ada gitu. Dia tuh nggak bisa membedakan. Yang bisa membedakan ini dari ini adalah ya itu sendiri, nauk itu sendiri ya. Gimana? Jadi ya maksudnya yang bisa membedakan sini sama gorila sama burung ya sini itu sendiri gitu. Lo enggak kan akhirnya kan kembali ke perdebatan ini tadi, perdebatan bahwa tergantung ngelihatnya dari mana. Yang kamu katakan nauk itu bisa jadi jenis, yang kamu katakan nauk bahkan bisa menjadi fasal qorib atau fasal ba'id, kan begitu. Gimana coba? Kamu paham nggak keterangan saya yang agak akhir tadi? Bahwa jenis itu bisa qorib, ba'id, safil. Kemudian bisa ya fasal juga nauk juga sama. Nauk ba'id, nauk qorib, atau enggak a'la, mutawasid dan safil. Nanti fasal juga sama. Fasal ada yang qorib, ada yang ba'id. Terus kalau kamu bilang, loh, yang membedakan singa dengan yang lain ya nauk itu sendiri. Oke, kalau gitu kita katakan tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ayu syai'in huwa, berarti nanti yang kamu katakan nauk menjadi fasal. Paham nggak? Baik, kan dari tadi saya bilang bahwa lagi-lagi ini tergantung bagaimana cara kita memandangnya, cara melihatnya bagaimana. Ini masalah. Karena kita ini sudah membahas kulliyat ya, kulliyat itu makna, dan makna itu kita nggak bisa, kalau yang kamu tanyakan tadi itu hal juz'iyat. Wal kibar la yatanadharuna fil juz'iyat, al kibar yatanadharuna fil kulliyat. Orang besar itu bicara soal ide, bicara soal halal kulli, bukan bicara soal juz'i personal, enggak. Makanya dulu Imam Malik pernah, beliau itu dipanggil sama Qadhi Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf itu adalah qadhinya Raja Harun ar-Rasyid. Ditanya Imam Malik, Malik, kamu katanya orang alim, ayo diskusi sama saya. Makanya Imam Malik bilang, enggak, saya nggak mau diskusi sama orang bodoh kayak kamu. Padahal Qadhi Abu Yusuf itu orang alim luar biasa. Harun ar-Rasyid bilang, udah Imam Malik diskusi aja nggak apa, saya lihat. Nah, jadi presiden zaman dulu itu kerjaannya adalah nontonin ulama intelektual berdebat. Itu bukan ngasih teka-teki, ayo. Enggak. Nanti di-cut ya. Kenapa, Hat? Barat langsung nggak terima, Barat. Ya, karena dia ini kelompoknya udah koalisi kan. Susah. Tadi saya mana? Ini Imam Malik. Jadi Imam Malik disuruh debat sama Qadhi Abu Yusuf. Oke. Apa yang mau kamu tanya? Qadhi Abu Yusuf bilang, kalau ada orang haji, kemudian dia mematahkan giginya dhob. Tahu dhob kan? Dhob itu hewan kadrun, itu dhob. Kadal gurun. Lah iya serius. Kadal gurun itu dhob. Kadrun. Kadal gurun itu dhob. Ada orang ketika ihram, ketika haji, mematahkan giginya dhob. Mematahkan apa? Giginya dhob. Apakah dia wajib bayar dam? Wajib nggak? Lah Imam Malik menjawabnya menggunakan kaidah kulli. Apa kaidah kulli? Orang ketika haji nggak boleh berburu. Di antara berburu melukai, maka siapapun yang melukai binatang, melukai apapun, maka dia wajib bayar dam. Maka kata Imam Malik ya wajib bayar dam, karena kaidah kullinya adalah siapapun yang melukai hewan, maka dia wajib bayar dam. Langsung Qadhi Abu Yusuf ketawa. Wah, gimana Imam Malik ini? Dhob itu nggak punya gigi. Gimana cara matainnya? Langsung Imam Malik bilang gini ke imamnya itu, si Harun ar-Rasyid. Orang bodoh kayak gini, yang nggak ngerti masalah umat, kamu jadikan sebagai qadhi. Gimana kamu ini? Orang bodoh kayak gini kamu jadikan qadhi. Itu langsung banyak yang nyerang Imam Malik. Imam Malik personal. Karena kehabisan argumen akhirnya nyerang personal, nyerang kebodohan. Enggak. Imam Malik itu justru pengen negakkan kaidah bahwa saya itu menjawab dengan kaidah kulli, dan kita orang besar. Kamu katanya qadhi, saya juga orang alim. Kita sama-sama orang alim. Kita bicara soal halal kulli. Jangan bicara hal juz'i. Ketika kamu sudah bicara contoh, mempersoalkan contoh, debat soal contoh itu debat juz'iyat. Itu perbuatan orang-orang bawah itu.
Yatanadzuruna du'afa fil juz'iyat. Orang-orang lemah dalam berpikir, debatnya soal juz'i. Si fulan dengan si fulan, bicara tetangganya, bicara ini, bicara itu, bicara contoh, dan seterusnya. Kita nggak bicara contoh, kita bicara soal kulliyat. Ya, orang besar itu al-kibar yatanadzuruna fi kulliyat. Wasighar yatanadzuruna fil juz'iyat. Ngapain kamu mempermasalahkan juz'i? Ngapain? Saya jawab dengan kaidah kulli. Dengan hasil usul fikih. Kok tiba-tiba kamu bicara hal-hal yang parsial, contoh-contoh parsial yang itu mudah saja ditemukan. Misalnya, kan itu kan bisa jadi Imam Malik kalau mau jawab main kata-kata, mau bermain retorika, bisa saja misalnya saya disuruh jadi juru bicara Imam Malik misalnya. Saya akan jawab gini, loh, siapa bilang dhab itu nggak punya gigi? Dhab itu punya gigi. Dhab nggak punya gigi itu kan sifatnya apa? Tobi'i, secara kebiasaan, rata-rata dhab. Tapi bisa nggak Allah menciptakan dhab yang punya gigi? Ya bisa. Berarti pertanyaanmu itu pertanyaan valid kalau memang ternyata Allah menciptakan dhab yang punya gigi. Itu sama kayak misalnya orang fuqaha debat soal, misalnya ada kambing kawin sama babi. Kambing kawin sama apa? Babi. Kemudian anaknya fi surati babi. Itu gimana tuh hukumnya? Kok anaknya fi surati kambing. Jadi atau anjing lah. Ada kambing dikawin sama anjing. Terus anaknya keluar bentuknya apa? Kambing. Pertanyaannya, anaknya itu halal apa enggak? Haram. Dalam fikih begitu. Hasil persilangan antara hewan mutanajis, hewan mughalladhah, najis mughalladhah dengan suci, itu menjadi anaknya mughalladhah, maninya dari mani mughalladhah. Tapi secara kedokteran, secara sains sekarang mustahil terjadi anak dari perkawinan antar dua hewan yang berbeda. Mustahil. Nggak bisa itu keluar anak. Tapi fikih tetap membahas itu karena dia bahas kulli. Juz'inya dipersoalkan sama saintis zaman sekarang, bodoh amat. Loh, kita bahas kulli. Ngapain kamu mempersoalkan soal juz'i? Lah kalau misalnya Allah kuasa menciptakan dari situ gimana coba? Kalau tiba-tiba Allah kuasa menciptakan dari situ, ayo kamu mau bilang apa? Kan Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan unta keluar dari batu aja bisa kok. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kita ini bicara soal kulliyat. Dan ini pembicaraan orang dewasa, nggih. Kalau anak kecil itu debatnya fil juz'iyat. Ya. Nah, saya rasa jelas. Nggak ada pertanyaan lagi. Sekarang kita qasidahan udah mau ini ya? Hah? Ya, sekarang kita qasidahan sekarang, agak cepet ya nadanya biar cepet selesai.